Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam lainnya yang tentunya baik untuk kita semua. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 015 Kresna, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, guru-guru SD 015 Kresna. Pada hari ini saya akan menyampaikan mungkin mengenai secara umumnya pembelajaran berbasis proyek. Kan tadi mungkin ada pembahasan perihal proyek ya. Nah ini mungkin pembahasan perihal proyek namun dalam bidang PJOK, tapi bisa dikolaborasi dengan bidang studi lainnya. Dengan judulnya Kresna Sport and Art Festival, dengan itu kalimat utamanya Together Moving Forward atau bersama maju ke depan, kata seperti itu. Untuk latar belakangnya, proyek ini dibuat berdasarkan hasil survei atau interview dari siswa di mana mereka ingin beraktivitas, mengembangkan bakat dan menunjukkan bakat yang mereka miliki baik dari olahraga dan kesenian, namun agar berpusat ke peserta didik. Jadi tetap lebih kecenderung ke berpusatnya ke peserta didik, suara pilihan dan kepemilikan oleh siswa, mempergunakan sport model education dengan aset ataupun SWOT yang ada di sekolah. Mungkin nanti pembahasan perihal aset dan SWOT yang ada di sekolah. Tujuan programnya yaitu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif untuk memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap dengan membantu berkembang menjadi kompetitif, berpengetahuan, terliterasi, dan antusias sebagai pelaku dengan peran yang mereka ambil. Nah, dari kata pemain ini bukan hanya maksudnya itu pemain misalkan di futsal, pemain futsal aja, enggak, cuma dalam pembagian peran. Nah, nanti saya jelaskan lagi lebih jelasnya. Nah, selanjutnya capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian dari proyek ini bukan produknya semata, tapi dilihatnya lebih ke proses. Nah kan kalau misalkan yang dari saya ini yang saya buat, mungkin nanti produknya kompetisi olahraga sama kegiatan kesenian. Nah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, untuk alur pembelajaran berbasis proyek SEM sesuai dengan POAK. Nah, untuk SEM ini salah satu model yang saya dapatkan ketika kemarin PKG, itu singkatnya kalau Ibu Bapak, misalkan kayak PORAK. Kalau misalkan SMP SMA kan ada ya, biasanya PORAK, pensi kayak gitu. Nah, untuk di olahraga, di ini ada namanya SEM, Sport Education Model ini. Nah, nanti itu si siswa itu dibagi peranan Ibu Bapak. Jadi untuk kita tuh nggak begitu capek sebenarnya kalau buat guru. Guru tuh nggak usah yang kayak, maaf ya kalau proyek kan kita terus begini misalkan. Kalau di SEM ini kita tinggal ngasih peranan ke siswanya. Misalkan kamu mau jadi apa? Saya mau jadi wasit Pak. Jadi wasit misalkan. Jadi pemain, jadi pelatih, jadi supporter. Seperti itu. Jadi si anaknya punya peranannya masing-masing. Jadi nggak yang ya kita bikin porak. Misalkan kan biasanya ngedadak, ya porak. Nah, kok kayak gitu, bukan tidak ada, kurang ada manfaatnya. Kalau ini kan jadinya berpusat ke anak. Jadi dari awal dibuatnya itu, sistemnya itu, tapi saya nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu itu satu hal, perihal maturity atau kedewasaan anak. Kita juga harus tahu, soalnya kalau yang saya ngobrol sama guru PJOK di tingkatan yang lain itu, untuk SMA, mereka tipikalnya sekarang udah kayak anak kuliahan sebenarnya. Mereka tuh banyaknya presentasi seperti itu. Nah untuk anak SMP, mungkin kalau zaman dulunya, pas zaman kita SMA, nah di SMP sekarang gitu. Jadi metodenya lebih cepat. Mungkin karena teknologi or anything, jadi si anak teh ibaratnya kedewasaannya lebih cepat seperti itu. Cuma saya juga nggak tahu apakah kalau misalkan di sekolah SD, apakah ada OSIS atau tidak gitu. Kalau untuk SMP SMA kan ada ya ketua OSIS, organisasinya udah ada jelas gitu. Tapi kalau SD apakah ada atau enggak, saya juga masih awam. Nah, jadi singkat ceritanya kalau misalkan ini kita buat dari ketua umumnya.
misalkan ketua umumnya siapa, baru ke ketua pelaksana di olahraga, nanti selanjutnya di kesenian, seperti itu. Nah, dan itu dilihat dari berdasarkan nantinya itu POAK, planning, organizing, executing, dan controlling. Ini hal yang ibaratnya kalau di manajemen itu jelas banget gitu. Ibaratnya, jadi sebenarnya sesuai dengan manajerial kelas juga gitu, masuk ke dalam sehari-hari. Selanjutnya, nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini targetnya saya secara pribadi dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa gitu ibaratnya. Tapi untuk peranannya dibagi. Jadi kalau misalkan untuk kelas 1, 2, 3, kayaknya kalau untuk peranan wasit misalkan jadi peranan wasit kayaknya nggak bisa tuh ya ibaratnya. Jadi ketua umum misalkan, ketua pelaksana kemungkinan susah. Jadinya dirubah. Jadi disesuaikan sama tingkatnya, waktunya sebulan dan waktu pertandingannya sebelum pembagian rapot misalkan seperti itu. Nah, kegiatan yang seperti apa agar guru bisa berkolaborasi? Kan ini pasti jadi masalah. Maksudnya masalah itu takutnya misalkan saya guru PJOK dan saya ngerti olahraga, hari guru kelas nggak ada andil misalkan. Nah, kalau misalkan mau ada yang biar andilnya barangnya sama, saya ngambil contoh misalkan kita buat salah satu proyeknya misalkan tarian binatang, tarian hewan, misalkan gerakannya dari kita guru PJOK. Nah, untuk kostum dan lain-lainnya, nah itu dari guru kelas. Seperti itu. Misalkan kalau misalkan sama bahasa Inggris gimana guru PJOK bisa aja. Cuma bagaimana idenya aja gitu. Idenya kayak gimana? Misalkan mau semuanya bareng, misalkan bikin apa? Bikin kabaret, misalkan. Kabaretnya ada gerakan, ada disisipin misalkan PAI mau kayak gimana, seperti itu. Nah untuk aset SWOT yang ada di sekolah. Nah untuk aset mungkin yang pertama kita lihat dari SWOT-nya yang strength, weakness, opportunity sama threats-nya. Mungkin kalau strength-nya apa nih kekuatan di sekolah kita. Kalau weakness mah gampang, kita ruangan kurang, tentang weakness banget lah ibaratnya. Kekurangan kelas sudah weakness. Nah, cuma opportunity atau kesempatan atau kemungkinan. Nah, kemungkinannya apa? Kalau saya secara pribadi buat opportunity ini atau aset di sekolah kita yang paling besar itu sebenarnya orang tua. Kalau ibu bapak sekalian, soalnya kenapa? Untuk setiap kegiatan yang kita buat, orang tua itu sebenarnya apa ya ibaratnya mau banget gitu. Mereka mau gotong royong, mereka mau aktif gitu. Tinggal kita bisa komunikasinya aja. Dan threats atau ancaman. Nah, ancamannya apa? Mungkin setiap sekolah pasti berbeda-beda nih kalau di asetnya. Dan misalkan kita ada kelebihannya apa lagi? Misalkan lapang di depan. Lapang di depan, jangan salah, nggak semua sekolah punya lapangan besar seperti di depan tuh. Itu jarang banget, khususnya di perkotaan besar, di kota-kota besar. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, sumber dan kapasitas yang digunakan tentunya dengan pemanfaatan aset dan SWOT secara baik dari manusia, sarana, prasarana, dan ide yang ada dengan fokus sumber sebaik mungkin dengan efektif dan efisien. Oke. Nah, kan kalau misalkan pembelajaran biasanya kan hanya dinilai. Nah, kalau misalkan di SWOT di pembelajaran berbasis proyek ini kita lihatnya di prosesnya Ibu Bapak. Jadi tetap setiap ini tuh ada evaluasinya. Jadi evaluasi dilakukan bukan hanya setelah kegiatan telah berlangsung, namun selama prosesnya pun ada evaluasi dengan bentuk wawancara, survei, refleksi dan lain-lain gitu. Next. Nah, kemungkinan dan tantangan. Yang pertama mungkin perihal manusia dan dana. Kita pasti sih kalau misalkan perihal kegiatan itu pasti di manusia sama dana. Kenapa? Yang pertama nih peran siswa yang mungkin berat. Kalau misalkan kita ngasih anak nih, kamu jadi ketua, kamu jadi ini, tapi kita lepas, enggak gitu. Tetap kita walaupun ngasih kesempatan anak buat jadi ketua, buat berperan jadi sesuatu gitu ibaratnya apapun itu, tetap kita ngontrol gitu. Jadi bukan berarti guru, ya udah kamu jadi ketua, saya nggak mau tahu kamu harus bisa ini acara harus enggak, kita tetap kontrol gitu. Misalkan kalau
pas di kompetisi olahraga misalkan kan ada wasit, nah tetap kita di belakang jadi wasit, jadi bukan wasit ya, jadi chief, jadi wasit utamanya gitu. Cuma kita ngasih tahu. Cuma kalau misalkan ada, kalanya kenapa takutnya ada anak yang takut salah ngambil keputusan dan lain-lain gitu. Jadi harus tetap si gurunya ngekontrol. Mungkin selanjutnya perihal kolaborasi guru dalam ide. Nah ini kan yang tadi pastilah kita juga punya apa ya, pemikirannya masing-masing, punya pemahaman yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan untuk ini, yang tadi saya kasih contoh, jadi lebih baiknya tetap kita harus ada rumukan dulu, sama jangan ngedadak. Hal yang utama itu sih, kalau ngedadak pasti susah gitu. Kalau misalkan, yuk hari ini porak, apakah poraknya hanya kompetisi saja, apakah jadi manfaatnya hanya seperti itu gitu. Lebih baik kan ibaratnya mah, dibuat pakai ini, si anak jadi berperan, udah itu kayak gimana, jadi ada lebih manfaatnya lebih banyak lagi seperti itu. Dan selanjutnya untuk orang tua, nah kalau orang tua itu kalau dalam ininya kan pisau bermata dua, ibu bapak, jadi kita harus hati-hati, mereka bisa menjadi kawan, mereka bisa jadi lawan, cuma tetap hal utama komunikasinya harus baik gitu. Dan selanjutnya mungkin perihal finansial, kalau ini ya pastilah kita bilangnya nyari sponsor. Cuma kalau ini saya juga nggak tahu ya, takutnya apakah proyek itu harus ada sponsor secara langsung gamblang dengan misalkan pencantuman Bank BJB misalkan, apakah boleh? Soalnya nggak tahu ya, kalau setiap dinas pendidikan atau ini kan setiap dinas kadang-kadang tidak boleh gitu. Jadi untuk hal yang begini tuh terkadang kita sebagai guru kadang-kadang bingung, kalau kecuali kalau dari orang tuanya perihal finansial juga. Jadi kalau yang baik itu kita modifikasi lagi tetap gitu, sesuaiin sama yang ada di sekolah, baik itu aset maupun yang SWOT yang tadi. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mau ada yang ditanyakan dulu gitu. Misalkan, kalau misalkan Pak Anu kalau di PAI bisa nggak pakai SEM misalkan? Kalau di guru kelas bisa nggak? Kalau di bahasa Inggris bisa nggak? Atau kayak gimana? Nggak boleh. Silakan dijelaskan aja karena langsung Oke. Karena sebenarnya saya ini dikasih contohnya olahraga. Pasti kan kalau ke guru kelas, guru PAI takutnya salah. Takutnya salah. Oh, sharing. Oke, Bu Ajati. Oke. Kalau misalkan di dalam PAI ada nggak kegiatan yang misalkan gini, Bu? Kegiatannya yang banyak ngambil kemungkinan peranan. Yang pertama apa misalkan? Kan ada bermain peran, role model. Tapi oke. Nah, tapi dalam SEM ini Bu, peranannya itu lebih ke yang sehari-hari gitu. Jadi jatuhnya kayak real. Jadi kayak tadi ya bukan begitu maksudnya gitu. Ada itu mah emang kewajiban itu mah. Oke. Bentar. Jadi gini, maksudnya peranan gini. Maksudnya peranan sehari-harinya. Jadi kalau misalnya di olahraga ada yang jadi wasit, ada yang jadi pemain. Oke. Kayak gitu. Bisa. Jangan juga ya, takut salah. Gak bingung sih. Ya, oke. Enggak jadi gini Bu, gini. Kalau saya ngasih contoh yang olahraga pasti nih. Misalkan tadi ada yang di kesenian. Di kesenian kan misalkan acara nih, di acara. Kan di acara teh ada MC. Ada LO. Nah, sama yang pembuat acara. Nah, jadi peranan sehari-hari teh kayak gitu. Jadi si anak tuh biar bisa mereka tuh tahu, oh, kalau misalkan saya buat acara kayak gini, kalau misalkan olahraga kompetisinya seperti ini. Gimana tadi Bu Endah mau nanya?
Iya, mirip. Mirip sama PBL sama PJL. Perbedaannya dengan SEM tadi bedanya apa? Seb- Oke, sebenarnya gini, kalau SEM kan bentuknya kompetisi. Nah, SEM kan bentuknya kompetisi. Jadi sebenarnya yang saya tadi ngasih contoh teh sebenarnya gini Bu, karena takutnya nanti wah ini mah hanya olahraga gitu. Jadi Kresna Sport and Art. Jadi biar ada gambaran juga ke ibu bapak perihal oh ternyata di guru kelas juga bisa gitu. Nah, guru kelasnya di bagian situ. Nah, misalkan PAI di mana? Di seninya bisa. Di seninya misalkan mau ada bukan kosidah. Bisa salah ngomong. Kosidah misalkan mau yang pembukaan boleh bisa gitu. Jadi peranannya lebih ke yang apa ya? Yang emang profesi gitu, Bu. Nah, gimana? Ya, kalau di olahraga saat kompetisi gitu. Jadi buat profesi sehari-hari gitu. Jadi kalau untuk kelas mungkin bisa, tapi bentukannya sebuah kompetisi mungkin gitu ya Pak. Misalkan seperti Bisa, rasa gimana? anak-anak bisa cuma gitu ya. Bisa Itu jadi ada MC, main, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Gimana? Sebenarnya kalau untuk pelaksanaannya kelas 1 sampai kelas 6 sama atau misalkan ini kayaknya kelas tinggi deh kelas 1 kan Oh, misalkan nah gitu. ya. Nah, tadi kan ada target ya 1 sampai 6. Nah, kalau kelas 1 sampai 3, mereka ibaratnya cenderungnya jadi bukan yang berperan. Bukan yang berperan, tapi jadi peserta. Peserta itu misalkan kalau di olahraganya jadi yang ikut kompetisi. Nah, kalau misalkan di keseniannya yang tampilnya gitu. Jadi tetap tingkatan si anaknya harus dilihat gitu. Jangan jadi ketua kan nggak bisa, jadi wasit juga enggak gitu. Jadi disesuaikan seperti itu. Dan mungkin kalau untuk gambaran umumnya saya pernah share di kedinasan itu ada jadi bentuknya seperti apa. Nah, kalau misalkan di PAI mah kalau saya mikirnya mah punten ya ibaratnya mah kayak kegiatan kurban. Nah, bisa ya berperan seperti itu. Bingung ya? Oke. Ya. Soalnya saya biasa di lapang, jadi banyak body language-na. Nah, eta guru PJOK. Oke, mungkin ada lagi atau enggak? Mungkin kalau saya pikir sebenarnya bisa digunakan juga sebagai wali kelas. Ya. Tapi dalam hal apa? Arti kata Kompetisi. Nah, sendiri kan, apakah kita berpikirnya di olahraga ya yang berkompetisi? sebenarnya di lain bisa. Dengan kegiatan kita sehari-hari di kelas atau dimanapun, kompetisi itu pasti berjalan. Jadi artinya apa yang disampaikan sama Nowono itu insya Allah sama wali kelas juga bisa digunakan, tapi dalam hal materi apa, sehingga anak bisa berperan dalam kegiatan yang mungkin itu ya. Ya, Bu. Itu aja, terima kasih. Oke, udah semuanya, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Sekian pemaparan materi hari ini. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.